cuaca sedang cerah, bantu aku buat cari asam bulat yuk anak negeri. Tenang, karena kali ini aku ditemani ibu dan juga Bapak Zainal. Ini dia pohon asam bulat yang aku cari. Ayo, langsung aja naik kalau begitu. Wah! Oh! Wah! Pak! Tinggi ya, oke. Baik. Petik buah asam bulat yang sudah matang, yang warnanya sudah kecoklatan seperti ini ya. Oh iya anak negeri, tumbuh liar di dataran rendah, buah asam bulat mampu bertahan pada cuaca ekstrim, seperti kekeringan yang berkepanjangan. Jadi saat musim kemarau tiba, masyarakat Desa Jerowaru Lombok Timur biasa mengonsumsi buah ini secara mentah-mentah maupun diolah menjadi masakan. Namun kini pohon asam bulat menjadi tumbuhan yang kian menurun populasinya. Di Desa Jerowaru saja hanya tinggal beberapa pohon. Padahal dahulu pohon asam bulat ini sangat mudah dijumpai karena cukup banyak jumlahnya. Sepertinya buah asam bulat yang kita dapatkan sudah lumayan banyak nih. Kita sudahi saja yuk. Aduh, ya adeng kedeson. Gendong, kamu lebih mudah. Aduh Bu, semoga ibu nggak kenapa-napa ya. Yuklah, kita bawa pulang buah asam bulatnya. Gak apa-apa kan Bu? Nggak ada yang sakit? Nggak. Nah, semeton anak negeri. Sekarang saya sama ibu sama dua teman saya mau masak masakan khas pesisir Lombok. Namanya kepiting asam bulat. Asam bulat ini sesuai dengan buah asam yang kita petik tadi, bentuknya bulat seperti bola pingpong, betul? Betul. Mari kita masak, kita olah kepiting sore ini. Mari kita memasak lagi. Dan inilah bahan-bahannya. Sederhana bukan? Karena masih penasaran dengan buah asam bulatnya, jadi biar aku saja yang mengupas buah ini. Ibu bertugas membuat bumbu halus dan bumbu irisnya, karena memang ibulah jagonya. Sementara Herni dan Feby bertugas untuk membersihkan kepiting bakaunya. Iya, yang bersih ya kepitingnya, supaya tidak bau amis saat dimasak nanti. Tuh lihat, ibu terlihat tangkas sekali ya, membuat bumbu halus dan irisnya. Ya karena setiap hari sudah memasak untuk anggota keluarganya, jadi sudah tidak heran lagi ya. Pasti hasilnya juga mantap. Ayo Bu. Setelah semuanya siap, selanjutnya tinggal panaskan minyak, lalu tumis bumbu iris dan bumbu halusnya terlebih dahulu. Setelah harum, masukkan buah asam bulatnya, kemudian tambahkan air secukupnya. Oh iya anak negeri, pemberian buah asam bulat berfungsi untuk memberikan rasa asam pada makanan dan umumnya digunakan pada masakan pedas dan berkuah. Terakhir, tinggal masukkan kepiting bakaunya deh, dan tunggu sampai matang. Dan ini dia semeton anak negeri hasil masakan kami bersama kepiting asam bulat. Kita coba sama-sama. Ayo Pak, Ibu, mari teman-teman. Puas sekali kalau makan yang kami buat itu enak. Rasanya mau nambah terus. Kepiting asam bulatnya benar-benar enak anak negeri. Ya, semeton anak negeri. Jadi hasil masakan kami sama-sama ini rasanya ya mai ya Bu ya. Kemudian karena pakai sambal terong Aceh, terus asam bulatnya buat nambahnya rasa lebih segar, ya, lebih segar. Udah tomat, ada asam, makin segar. Selain enak, asam bulat memiliki sifat asam yang membantu merangsang produksi enzim pencernaan, sehingga dapat membantu memperbaiki proses pencernaan dan meredakan masalah pencernaan seperti kembung atau sembelit.
Ya, teman-teman anak negeri, sekarang saya sama ibu dan teman-teman mau buat masakan pesisir namanya kepiting tunu seriwe ya. Ini masih dengan kepiting dan juga asam bulat. Kita buat sama-sama. Sementara aku kembali mengupas buah asam bulatnya, ibu akan memisahkan daging kepiting dan juga cangkangnya. Kak Fitri lah yang sekarang bertugas membuat bumbunya. Oh iya anak negeri, Kak Fitri ini adalah anak dari Ibu Umi. Jadi ya pasti ilmunya diturunkan ke sang anak lah kalau soal membuat bumbu. Buat yang enak ya Kak Fitri bumbunya. Untuk menghilangkan bau amis pada kepiting, Kak Fitri sengaja menggunakan banyak rempah pada bumbu halusnya. Jadi soal rasa dijamin pasti nikmat. Pada umumnya masyarakat di desa pesisir Lombok bagian timur ini lebih sering memanfaatkan kepiting untuk dimasak sebagai lauk karena rasanya yang enak. Kata orang belum ke Lombok kalau belum makan sayur kangkungnya. Makanya ibu sengaja menambahkan kangkung pada masakan kita kali ini. Asam bulat sudah siap, bumbu dan bahan lainnya juga sudah siap. Sekarang waktunya mencampur semuanya menjadi satu di dalam wadah. Mulai dari bumbu, daging kepiting, kangkung, dan juga minyak sayur. Aduk-aduk sampai tercampur rata, kemudian ambil untuk diisikan di atas sisa cangkang kepiting yang sudah dibersihkan. Tabe-tabe. Ini kita panggang. Terakhir, tinggal dipanggang dan tunggu sekitar 1-2 menit. Kepiting tunuk seriwe sudah jadi. Dan ini dia teman-teman anak negeri hasil masakan kami, kepiting tunu seriwe. Jadi kepitingnya dibakar, dipanggang, ada aroma bakarannya pastinya Bu ya. Dan ditambah juga dengan irisan asam bulat. Kita coba. Mari kita coba. Enak sekali. Bumbunya itu loh, nampol sekali. Mleko alias kaya rasa. Anak negeri wajib mencoba ya. Dijamin gak nyesel. Pasti malah nambah terus. Ya, teman-teman anak negeri, hasil masakan kami rasanya enak banget karena ada seger dari asam bulatnya dan rasa bakaran dari daging kepitingnya juga ngebuat rasanya semakin banyak, semakin mewah, semakin kaya ya. Mai, kurang keras, Mai, enak sekali karena alam memberi banyak manfaat. Kalau tadi soal buah asam bulat yang baik untuk pencernaan, sekarang aku mau kasih tahu kalian kalau kepiting itu tidak hanya tinggi protein, karena kepiting juga kaya akan kalsium, sehingga baik untuk tulang apalagi untuk anak-anak dalam masa pertumbuhannya. Ya seperti aku ini. Hahaha. Belum selesai penjelajahanku di Pulau Lombok, karena sekarang aku sedang berada di Desa Rempek, Lombok Utara untuk membantu Pak Kadus mencari biji pohon sengon buton. Jadi, teman-teman anak negeri, ini yang namanya pohon sengon buton, pohon langka yang jarang ada tumbuh. Dan kita dapat satu pohon ini. Ini dia pohon yang aku cari. Kalau di tempat kalian namanya pohon apa ya? Ayo bantu aku memetik biji sengon ya anak negeri. Oh iya, di wilayah Lombok Utara, tepatnya di Desa Rampak, merupakan daerah dengan kondisi alam yang cukup kering, di mana curah hujannya cukup jarang, sehingga tidak semua tanaman dapat tumbuh di daerah ini. Selain jagung, tanaman sengon juga dapat tumbuh subur di daerah ini. Selain dimanfaatkan kayu dan daunnya, ternyata biji sengon juga bisa dimanfaatkan menjadi cemilan loh. Namun sayangnya, biji sengon seperti ini hanya bisa dipanen 1 tahun sekali. Ayo Putri, Aza, kalian ambil biji sengonnya yang terjatuh ya. Jangan sampai lepas dari pandangan kalian, karena biji sengon ini sudah mulai langka.
Pak Kadus, sudah waktunya turun yuk. Kita sudahi saja pencariannya, karena biji sengon yang kita dapat sudah lebih dari cukup. Dan ini dia, Semeton Anak Negeri. Buah sengon buton yang tadi habis kita panen bareng-bareng. Dan sekarang saya sama teman-teman mau buat olahan dari biji sengon yang ada di sini. Nama masakannya tumis kangkung biji sengon. Mari kita buat. Lihat anak negeri. Unik juga ya biji sengon ini. Kalau digoyangkan akan menimbulkan bunyi mirip dengan alat musik. Tapi sekarang kita bukan mau main alat musik, melainkan mau memasak. Yuklah lanjut memasaknya. Langkah pertama tentu saja mengeluarkan biji sengonnya dari kulit luarnya yang biasa disebut dengan selubung. Untuk dijadikan bahan dasar makanan, biji sengon harus disangrai terlebih dahulu. Fungsinya agar bagian di dalam bijinya mudah terlepas dari kulit ari. Selain itu, proses penyangraian ini sebenarnya menggantikan proses penjemuran sehingga lebih cepat untuk memanfaatkan biji sengonnya. Aduk-aduk terus ya, supaya tidak gosong. Setelah disangrai, biji sengonnya ditumbuk agar kulit arinya pecah. Nah, jadinya seperti ini nih anak negeri. Memang mirip dengan kuaci atau biji bunga matahari kan? Sementara aku lanjutkan pecahkan kulit arinya, Putri dan Aza bertugas menyiapkan bumbu halus dan juga bumbu irisnya. Bahan-bahannya pun cukup sederhana kok. Jadi anak negeri bisa mencobanya di rumah ya. Tapi kalau mau biji sengonnya, ya bisa mencarinya di sini sendiri sih. Oh iya, jangan lupa siapkan kangkungnya juga ya. Cukup ambil pucuk mudanya saja. Selanjutnya panaskan minyak, kemudian tumis bumbu halus dan bumbu irisnya. Aza, pilih Joyce. Kayak Priri toh? Lalu masukkan biji sengonnya yang sudah disangrai. Tambahkan air secukupnya untuk melunakkan kangkung. Oseng-oseng sampai harum. Dan jadi deh, tumis kangkung biji sengon. Dan ini dia Semeton Anak Negeri, hasil masakan kita. Tumis kangkung biji sengon. Mari kita makan. Mari. Serbu. Sekali lagi berhasil anak negeri. Tumis kangkung biji sengonnya benar-benar enak. Tekstur biji sengonnya mirip dengan kacang tanah. Dan kangkung yang masih segar menambah cita rasa tumisan ini menjadi lebih kaya. Semeton Anak Negeri, hasil masakan kita enak sekali. Karena biji sengon tadi sudah kita sangrai dulu sebelumnya. Jadi ada rasa asap atau smoky-nya yang nambah cita rasa dari tumis kangkung kita di hari ini. Gimana? Setuju? Enak banget. Kita lanjutin lagi. Selain enak, biji sengon buton ternyata memiliki kandungan protein yang tinggi. Sehingga sangat bagus untuk kita konsumsi.